Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lusepenko dengan 2353 14128. Di sini saya akan membuat video tentang UTS 2 struktur data non-linear. Baik, di sini bisa dilihat untuk yang pertama itu ada saya membuat kelas graph. Di sini ada public class graph dengan package yang saya namain UTS 2. Kemudian di sini ada public class graph private final int max task sama dengan 20. Ini adalah jumlah untuk maksimum tugas yang nantinya bisa dimasukkan atau kita input. Kemudian ada private vertex, array, task list. Kemudian ada private int, agency matrix. Kemudian ada private int node count. Itu adalah jumlah node saat ini yang mungkin masih 0. Kemudian ada public graph, task list sama dengan new vertex, array-nya max task. Ini adalah untuk menginisialisasi array tugas. Kemudian ada agency matrix sama dengan new int, matrix max task. Ini juga untuk menginisialisasi matrix agency. Kemudian sekarang node count-nya masih 0 karena tidak ada. Baik, di sini ada metode untuk menambahkan node ke graph. Di sini ada public void text. Nah, kemudian di sini jika node count itu kurang dari max text, kemudian dia akan masuk ke task list. Kemudian array-nya node count-nya akan bertambah. Lalu new vertex dalam kurungnya ada ID dan label. Kemudian jika dia tidak masuk ke persyaratan if, dia akan masuk ke else dan akan langsung mencatat tidak dapat menambahkan tugas dengan keterangan jumlah maksimum node-nya sudah tercapai. Kemudian ada metode untuk menambahkan edge dengan parameter boolean untuk arah. Di sini ada public void dependency, int start id, int end id boolean is directed. Int start index sama dengan find text index dalam kurung start id. Ini untuk mencari indeks tugas awal. Kemudian int end index sama dengan find text index dalam kurung end id. Ini adalah untuk mencari indeks tujuan. Mencari indeks tugas tujuan. Kemudian masuk ke if yang pertama. If yang pertama ini start index jika tidak sama dengan min 1 dan end index tidak sama dengan min 1. Ini akan berjalan jika tugas itu ditemukan. Kemudian masuk ke agency matrix, start index, end index sama dengan 1. Inilah untuk menambahkan edge dari start ke end. Kemudian masuk ke if yang kedua. Jika tidak is directed, jika graph tidak berarah, maka agency matrix, end index, start index sama dengan 1. Dia akan menambahkan edge-nya itu balik. Kemudian masuk ke else, dia akan mencetak, jika dia tidak memenuhi syarat dari kedua if ini, maka dia akan mencetak tugas dengan ID plus start ID plus atau NID tidak ditemukan dengan keterangan tidak ditemukan. Kemudian sini ada metode untuk mencari ketergantungan. Sini ada public void display dependency matrix. Dia akan langsung mencetak matriks ketergantungan. Bisa dilihat di sini. Kemudian ada for looping for int i sama dengan 0, i kurang dari node count i plus plus. Dia mencetak. Ini adalah %4d ini adalah format. Kemudian task list. Kemudian ada array-nya i ini tadi. Kemudian get id. Lalu ini ada sistem output ini hanya untuk menambahkan baris. Kemudian ada for yang kedua int i sama dengan 0, i kurang dari node count i plus plus. Kemudian aku cetak lagi dengan format yang sama. Kemudian ada for yang ketiga di sini bisa dilihat mencetak dengan format yang sama, tapi di sini ada agency matrix. Dia akan menampilkan hasil dari i dan j nya tadi. For dari i dan for j yang tadi. Nah, ini sudah mencetak. Lalu di sini ada metode untuk menampilkan daftar node yang sudah ada. Di sini ada public display text, ada pencetak daftar tugas, ini ada format-formatnya. Kemudian ada for int i sama dengan 0, i kurang dari node count i plus plus. Kemudian ada mencetak, ini adalah format %2d, %min 24s. Kemudian ada ini ada per n-nya ini untuk menambah apa? Untuk memberi jarak. Kemudian ada task list, array i get id, task list i get nama. Kemudian aku mencetak garis-garis ini adalah sebuah format saja. Kemudian kita masuk ke metode untuk menampilkan semua edge yang ada. Public void display dependency. Di sini tercetak daftar hubungan dependensi. Di sini ada for int i sama dengan 0, i kurang dari node count i plus plus for. Masuk looping kedua ada int j sama dengan 0. Sini bisa dilihat sama. Kemudian if yang ketiga, kemudian dia akan langsung mencetak task list. Di dalamnya itu ada array i-nya, kemudian get nama, kemudian ada formatnya, terus task list j dan get nama. Kemudian masuk ke metode untuk mencari indeks tugas berdasarkan ID. Di sini ada find test index int id for int i sama dengan 0, i kurang dari node count i plus plus. Jika task list yang itu di sini akan melakukan pemeriksaan apakah ID itu cocok. Jadi ini adalah task list .id sama dengan ID. Jika itu cocok, maka dia akan mereturn index untuk mengembalikan index. Kemudian jika tidak ditemukan, maka dia akan masuk ke sini return min 1. Kemudian di sini ada public void topology sorting. Public void topology sort di sini untuk melakukan topologi sorting. Ada stack, vertex, stack sama dengan new stack. Nah, di sini untuk stack untuk urutan topologinya. Kemudian ada boolean visited sama dengan new boolean.
adalah untuk menandai vertex yang telah dikunjungi. Kemudian ada kunjungi setiap node yang belum dikunjungi. Ini Anda memakai for int i sama dengan 0, i kurang dari node count i plus plus. Jika tidak visit i-nya, maka dia akan melakukan ini topological sort util i visited stack. Ini adalah proses untuk rekursif. Kemudian menampilkan urutan langkah produksi. Di sini ada mencetak urutan langkah produksi, topological sorting di bawah. Kemudian int nomor sama dengan 1. Ini adalah untuk nomornya. Kemudian ada while tidak start is empty. Dia akan masuk ke vertex sama dengan stack pop, dia akan ngepop keluar. Kemudian akan mencetak, ini adalah formatnya nomor plus plus, jadi dia nanti nomor itu akan bertambah terus. Kemudian ada task get nama, ini formatnya ada private void topologi. Terus yang terakhir adalah untuk metode utilitas untuk melakukan topological sorting secara rekursif. Ada private void topological sort util dalam kurung int current boolean visited stack vertex stack. Visited di sini di dalam array ada current sama dengan true, ditandai ini untuk menandai telah dikunjungi. Kemudian untuk ini adalah for int i sama dengan 0, i kurang dari node count i plus plus. Jika agency matrix di dalamnya adalah current i sama dengan 1 dan tidak visited array i. Kemudian ada topological sorting, ini bisa dilihat. Ini adalah untuk mengunjungi semua tetangga yang mau dikunjungi. Kemudian yang terakhir ada stack push. Di sini adalah untuk menambahkan ke stack jika telah selesai. Kemudian di sini ada kelas vertex saya, public class vertex. Di sini untuk merepresentasikan setiap tugas dalam graph. Di sini bisa dilihat int id tugas, string nama berupa string. Kemudian ada konstruktor public vertex dalam kurung int id, ini bersifat int. Kemudian nama string this.id, this.nama sama dengan nama. Kemudian ada getter untuk id, public int get id, return id. Kemudian ada getter untuk nama tugas. Di sini ada public string get nama, return nama. Kemudian kita masuk ke mainnya. Di sini mainnya bisa seperti yang dilihat. Nah, di sini saya menambahkan sendiri nodenya sampai 20 nomor. Di sini ada ID-nya. Kemudian ini adalah nama langkah produksi seperti di soal ini 1 sampai 3 pemeriksaan, kemudian masuk, kedua perakitan rangka, ketiga pemasangan prosesor. Kemudian sisanya saya isi sendiri. Hingga ke pembuatan laporan akhir. Kemudian di sini untuk menambahkan X ketergantungan 1 kepada ketergantungan 2, pemeriksaan kemudian masuk ke ketergantungan ke perakitan rangka, kemudian ketergantungan dari 2 ke 3, perakitan rangka ke pemasangan prosesor, dan hingga seterusnya sampai ke 20. Kemudian ini kita terus semua. Terus segera ini bisa dilihat tadi ada berbeda ketergantungannya. Ini adalah ketergantungan dari langkah-langkah produksi. Kemudian untuk menampilkan matriks ketergantungan, ini ada graph display dependency matrix. Kemudian ini untuk melakukan topologi sorting, graph topological sort. Di sini kita akan mencoba peran. Nah, ini adalah hasilnya. Ini adalah matriks ketergantungannya. Bisa dilihat ini.
Kemudian ada urutan langkah produksi, ini topological shop-nya. Nomor 1 ID 15, nama tugas perancangan dokumentasi. Kemudian ini nomor-nomornya. Persetujuan dari tim kontrol, kalibrasi mesin produksi. Ini ID-nya. Sampai ke pembuatan laporan akhir. Jadi sekian tugas UTS 2 saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Sebelumnya terima kasih. Selamat malam.